Oke guys, welcome back to my channel. Sebelumnya Mimin mau terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Percy Jackson and the Olympians season 1 episode 2. Film dimulai kilasan pertemuan Percy Jackson dan Annabeth. Percy terbangun dari tidur dan Grover ada di sampingnya. Percy menanyakan pertarungan dirinya dengan Minotaur di episode sebelumnya, bahwa pertarungan itu nyata atau tidak, dan Grover pun menjawabnya bahwa pertarungan itu nyata. Dan di sini Grover mencoba meminta maaf atas apa yang terjadi pada Ibu Percy. Karena seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, Ibu Percy ditangkap oleh Minotaur dan melebur. Percy pun menjawab tugas Grover hanya menjaganya sampai ke camp. Percy pun langsung keluar kamar. Di luar ruangan, Percy bertemu dengan Mr. D, dan kocaknya di sini Percy menyangka jika Mr. D adalah ayahnya. Dad? Yes, Peter. It's Percy. Exactly. Grover pun datang dan menjelaskan bahwa Mr. D adalah Dionysus. Di tengah percakapan, Mr. Brunner pun datang, dan di sini Mr. Brunner datang dengan wujud aslinya, yaitu manusia setengah kuda. Percy pun nampak kebingungan dan Mr. Brunner pun memberitahu jika Mr. D bukanlah ayah Percy. Mr. D is not your father. Mr. Brunner pun mengajak Percy berjalan dan tanpa membawa Grover. Di perjalanan, Mr. Brunner pun menjelaskan tentang camp. Di tengah percakapan, Percy pun meminta maaf kepada Mr. Brunner karena pena yang sebelumnya Mr. Brunner berikan telah hilang pada saat melawan Minotaur. Namun Mr. Brunner menjelaskan bahwa pena seperti yang Percy miliki atau barang mistik yang dimiliki akan selalu kembali kepada pemiliknya, terkecuali pemilik tersebut memberikannya kepada orang lain. Mr. Brunner pun menjelaskan ada 12 kabin masing-masing untuk para anak dewa. Dan Percy belum dapat klaim atau belum diakui. Percy ini anak siapa guys? Sebelum adanya klaim, para demigod akan ditempatkan di kabin Dewa Hermes. Di sini, Mr. Brunner pun mengenalkan Percy kepada anak-anak kabin. This is Percy Jackson. Percy pun berjalan ke tempat barangnya, dan di sini adalah momen pertama Percy berkenalan dengan Luke. I'm Luke. Film pun berpindah ke Grover yang masuk ke hutan dan mendatangi semacam tempat konsel atau pertemuan untuk mencari tahu apa yang dilihat sebelumnya pada Ibu Jackson di episode sebelumnya. Film pun berpindah kepada Mr. Brunner dan Mr. D yang sedang bermain kartu. Grover pun datang untuk memberitahu Mr. D dan Mr. Brunner bahwa yang terjadi pada ibunya Percy adalah penculikan. Di sini percakapan pun terjadi dan berujung pada Mr. D melarang Grover untuk memberitahu kebenaran yang ada. Film pun berpindah ke Percy di dalam mimpinya. Jadi Percy ini sering sekali ya guys mimpi-mimpi yang aneh dan mistik begitulah. Percy pun terbangun dari mimpinya dan Luke pun bertanya perihal mimpinya. Intense, recurring nightmares. That's normal here. Percy pun terlibat percakapan dengan Luke. Luke pun menjelaskan jika di camp itu kejayaan akan mengangkat derajat seseorang. Jadi intinya siapapun yang mahir dalam pertarungan dialah yang akan diakui di camp. Di luar camp, Percy pun bertemu dengan Clarice, anak dari Dewa Air. Is that right? Yeah. Di sini Percy pun terlibat sedikit percakapan dengan Clarice, dan di sini nampaknya Clarice tidak mempercayai pertarungan Percy melawan Minotaur di episode sebelumnya. Di sini Percy pun nampak tidak menyukai apa yang dikatakan Clarice. So they leave you alone because glory. Oke, lanjut. Percy pun mulai mencari skill atau bakat yang bisa diasah, dan ternyata tidak ada satupun yang cocok.
Waktu makan siang pun tiba. Di sini Luke dan Percy masih terlibat percakapan, yang dimana percakapan itu hanya membahas tentang dewa-dewa. Dan ada suara yang terdengar semacam suara peringatan untuk anak-anak para dewa atau demigod memberikan persembahan untuk dewa-dewa. Karena Luke menjelaskan para dewa sangat menyukai persembahan dari anak-anaknya. Scene pun berpindah ke malam hari, dan Percy memberi persembahan untuk ibunya dan mencoba mengungkapkan isi hatinya dan bertekad untuk mendapatkan klaim dari ayahnya. I'm gonna make him come down here. Sepulangnya dari hutan, Percy pun dihadang oleh Clarisse dan konco-konconya yang berniat untuk membuli dan memaksa Percy untuk mengakui bahwa dia tidak melakukan pertarungan dengan Minotaur di episode sebelumnya. Di tengah pembulian yang terjadi, di saat muka Percy akan dimasukkan ke dalam kloset, dan terjadilah air kloset pun menghempas Clarisse dan konco-konco dan menghentikan pembulian tersebut. Percy pun bertemu dengan Annabeth di tempat tersebut dan terlibat sedikit percakapan tentang pertandingan, dan Annabeth meminta bantuan Percy. Yes. Di pagi harinya, Luke menjelaskan tentang pertandingan dan kejayaan di tengah anak-anak yang sedang latihan. Di sini pun Luke menjelaskan jika Annabeth tidak pernah kalah dalam pertandingan. Percakapan pun berlanjut. Di sini Luke menjelaskan tentang dewa-dewa dan ini itu. Lalu Percy pun bertanya kenapa Annabeth selalu mengikutinya. Luke pun menjelaskan jika Annabeth menunggu ramalan demigod yang melakukan misi, dan Annabeth pun ingin ikut andil untuk menjalankan misi tersebut, dan itulah alasan Annabeth memperhatikan Percy dari pertama kali ke camp. To retrieve the opposing flag and return it across the river. Pertandingan pun dimulai. Jadi di sini ada dua tim ya guys, tim merah sama tim biru, dan Percy pun masuk tim biru bersama Luke dan Annabeth, dan Mr. Brunner di sini menjelaskan tentang peraturan permainan, dan permainan pun resmi dimulai. Annabeth pun memberikan instruksi dan Luke membawa pasukan, dan Annabeth pun hanya mengajak Percy. Di perjalanan, Percy pun mengatakan ingin memenangkan permainan agar dapat klaim dari ayahnya. Suara trompet kedua pun terdengar, tanda permainan sudah dimulai. Game on. Dan di sini yang wow-nya guys, ternyata Annabeth bisa menghilang menggunakan topinya guys. Dan Annabeth pun meninggalkan Percy sendiri. Di tengah-tengah santuinya, Percy pun didatangi Clarisse dan konco-konco yang sebelumnya. Di sini Clarisse ingin balas dendam perihal apa yang terjadi sebelumnya. Pertarungan pun dimulai. Percy melawan Clarisse dan konco-konconya jadi 1 lawan 3 guys. Di sini Percy pun mencoba kabur namun masih bisa dikejar, dan pertarungan pun berlanjut. Percy pun mampu mematahkan tombak Clarisse. Dan itu membuat Clarisse sangat marah. Dan saat Clarisse ingin membalas apa yang dilakukan oleh Percy, trompet pun terdengar, yang artinya pertandingan pun selesai dengan Luke yang membawa atau merebut bendera tim merah. Clarisse pun berhenti menyerang dan meninggalkan Percy. Annabeth pun muncul, yang ternyata dari tadi Annabeth pun memperhatikan pertarungan Percy melawan Clarisse dan konco-konconya tanpa membantu sedikit pun, dan Percy pun menanyakan, Why? Dan Annabeth pun membantu Percy berdiri dan mendorong Percy ke air. Setelah Percy masuk ke dalam air, di sini anehnya luka-luka Percy pun pulih, dan ternyata Percy pun dapat klaim dari dewa Poseidon. Scene pun berpindah pada Percy dan Mr. Brunner dan Mr. D yang memberitahu jika sekarang Percy mendapatkan klaim, artinya Percy adalah anak dewa Poseidon. Mr. Brunner pun menjelaskan kisruh yang terjadi di antara para dewa dikarenakan Peter Zeus yang menghilang atau dicuri. Jadi di sini Percy diberikan misi untuk mengembalikan Peter Zeus yang menghilang dan menyelesaikan kisruh yang terjadi.
dan mendapatkan waktu yang tersisa hanya 1 minggu. Pada awalnya Percy pun menolak, namun Glover pun datang dan menjelaskan jika ibu Percy yang diculik Hades. Percy pun menyetujui misinya dan siap untuk ke Underworld bertemu Hades. Your mother was stolen by Hades. I think you can bring her back. Nah, jadi itu dia alur cerita Percy Jackson and the Olympians Season 1 Episode 2.